Oke, kalau begitu gondrong ini saya jadikan sebagai sikap kritik saya terhadap sosial budaya yang saat ini terlalu menuhankan sebuah penampilan. Laki-laki gondrong pun juga banyak jenisnya. Atau saya kerucutkan menjadi secara umum secara dua. Yang pertama itu laki gondrong berasal-asalan, yang kedua rambut gondrong beralasan. Suka gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Nah, pemirsa, kali ini kita sudah dari Simposium Today sudah mengundang Kak Darus Syauki. Halo Kak Darus, apa kabar? Halo. Saya ucapkan selamat datang di Simposium Today. Ini baru perdana ya di Simposium Today. Iya, baru pertama ini saya tampil. Nah, karena kita sudah mengundang Kak Darus Syauki, kali ini kita akan membahas ya sesuatu yang agak unik ya. Dan mungkin teman-teman, mungkin ini juga sudah ada di benaknya teman-teman selama ini. Mungkin yang terutama yang aktivis ya Kak ya. Iya. Sudah tahu. Teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang stigma rambut gondrong atau stigma masyarakat atau bagaimana tentang style itu mempengaruhi pemahaman seseorang atau penilaian seseorang terhadap orang tertentu gitu ya Kak. Iya. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Kak Darus ini memilih style dengan rambut gondrong? Apa sebenarnya alasan terdalam gitu Kak? Oh, alasannya. Pertama, sebenarnya gini. Saya manggilnya siapa ini? Mbak boleh. Atau Winda sendiri Saya boleh. manggilnya sahabat saja ya. Karena saya itu Hah? Sahabati dong kalau cewek ya. Loh. Oh, itu sudah berbeda. Saya tuh sebenarnya sahabat. Apa sih arti sahabat itu? Gitu ya. Iya. Boleh terserah apa aja. Karena sebenarnya ini saya tuh tipe orang yang malas bicara sebenarnya. Atau tipe orang yang cenderung pendiam kecuali pada sahabat saya. Jadi biar lebih akrab, Siap. biar lebih saya manggilnya sahabat saja. Sampai Jadi sebenarnya gini sahabat. iya. Gimana Kak? Saya tuh gondrong tuh sebenarnya yang pertama itu saya tuh ingin sosial eksperimen. Yang pertama, karena yang sebelumnya saya belum pernah gondrong, terus saya ingin sosial eksperimen gimana sih punya rambut gondrong itu. Dan yang menjadi ketertarikan pertama kali kenapa? Maksudnya ingin mencoba itu kenapa? iya, kenapa? Karena saya melihat di sekitar teman-teman saya yang rata-rata mahasiswa, teman-teman saya tuh memiliki rambut yang panjang atau gondrong. Terus saya ingin mencoba atau sosial eksperimen. Kenapa teman-teman saya itu betah sekali atau nyaman sekali dengan rambut gondrong itu? Saya mencoba yang pertama saya belum pernah gondrong, terus saya mencoba sosial eksperimen, mencoba sendirilah, merasakan gimana rasanya rambut gondrong itu. Dan kemudian banyak sekali manfaatnya ternyata. Gimana tuh Kak? manfaatnya? Yang terutama karena saya berkuliah di Surabaya yang panasnya sudah tidak umum. Sudah nggak wajar ya? Iya. Yang saya rasakan ketika sebelum saya mempunyai rambut panjang atau gondrong, yang pertama sinar matahari itu langsung menyengat di kepala saya. Pertama jadi tameng ya. Iya. Surya. Jadi bagaimana kita menahan matahari sebagai yang kena ke kepala gitu ya. Menarik ya. Setelah saya punya rambut gondrong ternyata tidak begitu terasa menyengat. Terus yang kedua, manfaatnya saya ini kan cenderung tipe orang yang suka berkeringat. Dikit-dikit teringat. Dan ketika keringat sebelum saya gondrong itu keringatnya itu langsung menuju ke mata, ke wajah gitu. Kan sangat mengganggu sekali kan. Setelah saya punya rambut yang agak panjang ternyata keringat itu tidak langsung ke mata. Berarti kedua sebagai penyangga ya, penyangga keringat. Terus yang kedua, saya rambut gondrong itu sekalian niatkan saya nyunnah. Sebagaimana Nabi itu pernah dalam hadis itu rambutnya sebahu. Begitu. Akhirnya ya memang begitu banyak respon dari yang sosial eksperimen saya lakukan ini.
ada yang biasa saja, ada yang mengapresiasi, dan banyak juga yang saya dapat, yang saya terima itu banyak juga yang mungkin saya menyebutnya agak geli gitu, agak geli. Respon yang saya dapat agak geli dari penampilan saya yang, apalagi saya setelah pulang ke Madura ini. Nah, tapi seringkali dengan style rambut, terutama style rambut atau gaya, mungkin apa ini hanya di Madura atau juga mungkin di Surabaya ya Kak ya. Tapi ini menjadi atau menimbulkan suatu konotasi yang negatif. Misalnya rambut, atau bukan negatif sebenarnya sih, kayak dilabelkan dengan image-image tertentu. Misalnya rambut rondong itu aktivis gitu. Ya. Rambut rondong itu biasanya anak-anak apa namanya, seni, orang-orang seni. Kadang juga mungkin ini yang saya amati juga, kadang dianggapnya orang-orang yang dengan style begitu itu orang-orang yang jarang mandi biasanya ya kan Kak ya. Terus juga orang-orang yang tidak begitu merawat diri dan lain sebagainya. Kadang itu distereotipkan dengan orang-orang yang memiliki style rambut yang agak panjang gitu. Menurut Kak Daru sendiri seperti apa? Mengomentari atau menanggapi hal itu seperti itu gimana? Nah ya, selama kurang lebih saya setahun lebih ya saya ambil dan mendapat respon-respon yang ya sama seperti yang dikatakan sahabat tadi, dan akhirnya muncul gejolak dalam diri saya ini, bahwa kenapa orang-orang itu cenderung menilai, atau dari yang akhirnya muncul dalam diri saya ini sebuah oke, kalau begitu gondrong ini saya jadikan sebagai sikap kritik saya terhadap sosial budaya yang saat ini terlalu menuhankan sebuah penampilan. Padahal kan tidak seperti halnya jenis manusia. Laki-laki gondrong pun juga banyak jenisnya. Atau saya kerucutkan menjadi secara umum secara dua. Yang pertama itu laki gondrong berasal-asalan, yang kedua rambut gondrong Karena beralasan. suka gitu ya, karena memang pengen aja gitu. Iya. Karena tidak mau merawat diri gitu kan ya. Tapi sekarang saya lihat tuh Cek. terlalu menuhankan penampilan yang kemudian memfinalisasi penilaiannya terhadap penampilannya. Padahal manusia itu tidak sederhana itu. Karena bisa jadi itu merupakan cara kita untuk mengekspresi diri. Kadang orang terlalu menilai itu sesuatu yang negatif gitu ya Kak ya.